disiksa kubur, dicambuk, gitu-gitu kayak gitu nggak ada tuh. Bukan nggak ada, Bu. Nggak tahu, saya juga belum pernah. Tahu, Bu. Belum pernah masalahnya. Dicambuk, dipasang, di lidah, digunting apa nggak tahu, Bu. Ya mau ada mau nggak ya udah sih ya gitu. Tapi maksud saya, nah inilah penting yang namanya critical thinking. Bu, maaf ya, kerasa nggak agama sekarang marketernya pakai fearness terus, kerasa nggak? Iya, ditakut-takutin. Maka menuju Tuhan jalannya banyak banget, Bu. Lewat fikih bisa, lewat tasawuf bisa, lewat vedanta bisa, lewat sains bisa. Bu, sekarang saya nanya, jalan mendekati kepada Tuhan, ilmu agama atau ilmu biologi? Semua jawaban rata-rata agama, betul nggak? Seakan-akan ketika belajar biologi, dia nggak sadar bahwa biologi itu kan kehidupan. Iya, semesta. Berarti melalui jalur biologi orang bisa nemuin Tuhan nggak? Iya. Melalui matematik? Iya. Nah sekarang mindsetnya, kalau kamu mau dekat sama Tuhan, belajarlah agama. Kalau doa ya sama Tuhan nih, sok cobain nanti malam. Ya Allah, jadikan aku orang sabar. Besok pasti ibu ketemu orang nyebelin. Betul nggak? Berarti waktu ketemu orang nyebelin, doa lagi dikabul nggak? Kalau lagi dikabul harusnya ngomong apa? Allah. Kalau masih di level kamu yang salah, belum belajar. Tapi udah mulai nyadar, pasti aku deh ada sesuatu. Mulai belajar. Tapi di level tertinggi, nggak ada yang salah, selesai belajar. Berarti kita sudah melampaui yang namanya dualitas. Yang saya dapatkan adalah agar kita terus harus berlatih untuk bisa menuju kepada level yang tadi disampaikan oleh Kang Abu, takwa, bijaksana di level yang tertinggi. Ya kepleset boleh lah, tapi tetap bisa cepat naik, tidak seperti dulu lagi. Nice. Kalau dulu kan lama gitu kalau mau balik lagi ya. Nah kalau sekarang udah dapat dari kajian Kang Abu, bisa cepet gitu loh. Jadi nggak lama-lama. Ngapain lama-lama benci sama orang? Ngapain lama-lama marah sama orang kan gitu. Itu yang saya dapatkan. Terima kasih Kang Abu. Keren banget, boleh. Ibu tahu siksa kubur nggak? Enggak. Apaan tuh? Tahu siksa kubur nggak? Enggak. Sekarang saya tanya. Maaf ya. Maaf nih. Semua mindset siksa kubur pasti ukuran pikirannya pasti ke tanah kusir aja. Iya. Disiksa di dalam tanah kusir gitu kira-kira. Betul nggak? Nah, sekarang saya tanya. Once ada kata-kata tersiksa dalam kubur, ibu-ibu jangan lupa ya, kita ini hidup punya yang namanya manas. Apa, Bu? Mana? Manas itu pikiran, perasaan, emosi. Iya. Oke? Di dalam konteks pikiran, perasaan, emosi, tersimpanlah dalam sebuah memori. Kita ini cuma a bunch of memory kok. Sip? Maka dalam hidup nggak pernah ada yang kelewat, semua direcord dalam memori. Terkubur di dalam memori. Contoh, ibu-ibu detik ini lagi ada masalah nggak hidupnya? Detik ini? Enggak kan, nggak dipikirin. Iya, jadi nggak ada masalah. Masalah ada kalau dipikirin. Ibu kalau nggak mikirin kan hilang masalahnya, betul nggak? Sip. Berarti semuanya urusannya permainan memori. Sampai sini oke? Oke. Sampai sini oke? Oke. Setiap satu memori pasti ada emotional experience. Iya. Emotional touch ya. Emotional attach. Iya. Oke? Nah, yang paling gampang contoh ini saya selalu ngulang-ulang, jangan bosannya kita ngomongin reuni. Sok ibu-ibu kalau reuni SMA, sifat SMA datang lagi tuh. Iya. Betul nggak? Benar. Iya. Saya pernah diundang waktu reuni SMA, ini umur berapa ya? Kayak anak-anak SMA. Oh iya, dia lagi merecall memori SMA sehingga terjadi saat ini. Iya. Habis gitu ketemu mantan misalnya, misal. Seringnya begitu sih. Dan ada bad emotion di situ. Jadi bebet. Memori lama yang kesel, bete bisa terjadi hari ini nggak? Bisa. Berarti kalau ibu-ibu banyak kesel terhadap sesuatu yang udah terjadi 5 tahun lalu, 3 tahun lalu, memori masa lalu membuat aku sedih, kesel hari ini, itulah aku tersiksa dalam kuburan memoriku, gitu loh. Jadi siksa kubur nggak usah nunggu di tanah kusir, Bu. Bu, saya mau nanya, maaf ya, pernah nggak ibu stres, depresi, anxiety gara-gara sesuatu yang udah ini ya 5 tahun lalu? Pernah gitu nggak? Iya. Ya udah, ibu berarti tersiksa di dalam kubur, itu namanya. Udah clear. Udah clear. Berarti nggak boleh di-recall dong itu ya. Oh, bukan nggak boleh sih, bukan nggak boleh. Bukan. Nah, makanya semua memori bad emotion ini kenapa penting untuk di letting go namanya. Once nggak di letting go, waduh hidupnya tuh ribet sama 5 tahun lalu, dulu terus hidupnya. Kan Bu, maaf ya, yang membuat kita menderita tuh cuma ada 2, past sama future, selesai. Berarti yang disiksa kubur, dicambuk, gitu kayak gitu nggak ada tuh. Bukan nggak ada, Bu, nggak tahu, saya juga belum pernah.
Belum pernah masalahnya. Dicambuk, dipasang, di lidah, digunting apa nggak tahu, Bu. Ya. Saya emang ada yang ke kuburan ngeliat teropongan enggak ya? Nggak tahu. Ya mau ada mau nggak ya udah sih ya gitu. Tapi maksud saya, nah inilah penting yang namanya critical thinking. Bu, maaf ya, kerasa nggak agama sekarang marketernya pakai fairness terus, kerasa nggak? Iya, ditakut-takutin. Terus kalau marketing Islam nakut-nakutin terus, Pak, jadi nggak laku atau Islamnya, betul nggak? Iya, jadi nggak asik gitu. Kenapa? Karena lupa bahwa ada transformasi dari sini ke sini dan ke sini gitu. Bu, saya mau nanya, kenapa zaman ibu-ibu nggak terlalu kritis? Kenapa coba? Ditakut-takutin udah nggak berani. Iya pasti. Bukan. Apalagi? Bukan. Belum banyak alur informasi. Iya. Sekarang informasinya bukan belum ada lagi, overload. Ibu mau nyari apa aja di Google ada. Habis itu ditipu lagi sama Google. Karena sekarang zamannya algoritma. Ibu pencet panci, ditawarin panci terus, udah gitu aja. Jadi internet membuat kita luas atau membuat kita sempit? Sempit banget. Sok, di sini saya mau nanya, siapa yang pernah nge-Google buka sampai halaman 4? Ada nggak? Nggak ada. Halaman 1 oke, halaman 3 ada nggak? Nge-search bawah, page 2. Page 2 pun jarang banget. Iya. Dan halaman 1 itu semuanya algoritma yang udah diatur, gitu kira-kira. Yang paling banyak orang searching. Berarti nanti kita ngomongin ground, wah jadi panjang, udah kesini lagi. Sampai sini oke? Oke. Menjawab nggak tadi? Ibu ya? Menjawab nggak? Clear ya? Linda. Jadi Ibu kalau di sini dilakukan dulu, kalau deadlock baru ke sini Bu. Nah, kalau udah di level di sini, sifat yang takwa apa? Bijaksana. Memahami yang 9 gila gitu aja Bu. Ya. Karena nanti kalau nggak bijaksana dua-duanya berantem terus gitu. Gitu kira-kira. Nah, sebelum bijaksana, bijak sini dulu memang. Oh iya, karena self love itu penting banget loh. Karena banyak orang hari ini yang baik sama orang lain, tapi sama dirinya nggak baik gitu loh Bu. Not self love gitu. Aku hidup demi anak, kok demi anak sih? Aneh banget ya. Terus emang dirinya jadi nggak boleh bahagia gitu misalnya. Bagaimana membahagiakan orang lain kalau kitanya tidak bahagia gitu. Nggak jadi cerai karena anak misalnya. Itu salah ya? Nggak salah juga sih. Cuman belum tentu lebih baik. Ingat loh ya, divorce is a new hope juga bisa loh. Karena cerai bukan berhenti saling menyakiti, tapi cerai itu bukan berhenti saling mencintai, tapi berhenti saling menyakiti gitu. Ada yang harus saya. Tapi jangan, oh kalau gitu cerai aja, jangan gitu juga, jangan. Maksud saya, kata kuncinya tidak pada itunya gitu. Sip ya? Oke? Bentar, Ibu oke ya? Sip ya? Saya ke critical thinking dulu, baru ke Ibu sebentar ya, dikit lagi aja. Nah. Ini lanjut nih. Tadi oke ya? Jadi kenapa ada inilah itulah, karena ada gradasi gitu. Semuanya. Dan ibu-ibu maaf ya, Quran tuh di surat 84 ayat 19 tuh ada kalimat gini, kamu melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Structuring kesadaran kita nggak ada yang sama. Di 84 ayat 19 itu ada kata-kata tobakon di situ kalimat terakhirnya. Artinya apa? Levelingnya ini nggak akan ada yang sama gitu kira-kira. Tergantung dari kesadaran. Sip? Siap. Oke? Oke. Berarti sekarang saya tanya, kalau kita mau menghadapi era di mana overload information, udah nggak bisa sekarang. Bu maaf ya, ibu kalau punya anak, ibu ngasih tahu anaknya nge-googling dulu. Si ibu ngaco nih ngomongnya, di googling dulu loh sekarang. Habis itu googlingnya halaman pertama lagi. Nah, nanti kita harus ngerti itu gitu, supaya kita tidak terjebak oleh algoritma si yang namanya internet gitu. Kata Mbak Google. Anyway, belum sekarang ada chat GPT ya. Sekarang ada orang stres curhat sama chat GPT, tapi bagus loh jawabannya. Gitu. Nah, artinya, maaf ya, once kita stuck di level 1 di 2 tambah 2, pasti chaos aja. Pasti chaos aja. Karena sekarang kita bisa masuk ke level ini, kita bisa masuk ke level ini. Maka menuju Tuhan jalannya banyak banget, Bu. Lewat fikih bisa, lewat tasawuf bisa, lewat vedanta bisa, lewat sains bisa. Bu, sekarang saya nanya,
jalan mendekati kepada Tuhan, ilmu agama atau ilmu biologi? Dua-duanya. Dua-duanya dong. Ih, dengerin dulu pertanyaannya. Kalau orang mau kenal sama Tuhan, belajar agama atau belajar biologi? Dua-duanya dong. Semua jawaban rata-rata agama, betul nggak? Dua-duanya. Seakan-akan ketika belajar biologi, dia nggak sadar bahwa biologi itu kan kehidupan. Iya, semesta. Berarti melalui jalur biologi orang bisa nemuin Tuhan nggak? Iya. Melalui matematik? Iya. Nah sekarang mindsetnya kalau kamu mau dekat sama Tuhan, belajarlah agama. Maka kasihan guru matematik, Bu. Yang dikasih sedekah, guru agama biasanya. Guru matematik enggak gitu, kasihan juga sih. Guru ikro gitu. Ikro mulu, gitu. Tapi nggak apa-apa sih. Oke? Makanya Kang Abu nggak mau dibilang guru agama kan? Kenapa? Nggak mau dibilang guru agama. Bukan, kan saya mah bukan guru juga, bukan. Kan kita mah sahabat, teman. Bu, maaf ya, maaf. Nabi Muhammad tuh nggak pernah menggunakan terminologi guru murid loh. Makanya dia sama siapapun ngomong sahabat. Betul nggak? Berarti kalau sahabat Nabi Muhammad juga belajar terus nggak? Iya. Makanya esensialnya adalah kita semua adalah teman bertumbuh, udah selesai. Nggak ada guru, nggak ada murid, kita semua sahabat, selesai. Makanya kata kuncinya belajar bersama gitu kira-kira. Sip ya. Jadi critical thinking penting nggak? Jadi ibu udah nggak bisa dengan salah pokok, udah nggak bisa bu. Satu hal yang penting di sini adalah reasoning. Why? Dan ya maaf ya, baby boomers itu why-nya tuh jarang aja. Habitsnya nggak ada why-nya gitu. Makanya figur otoritas tuh jadi sesuatu banget gitu. Sip ya, Bu ya. Penting critical thinking? Penting ya? Ngomong-ngomong, ibu-ibu sering pakai akal nggak? Aku jarang. Banyak kan perasaan. Hah? Gini, ibu-ibu sering banyak mikir nggak? Mau ngelakuin sesuatu mikir dulu nggak? Enggak. Kebanyakan kebiasaan. Sok direnungin. Mana yang lebih sering ya? Ngomong dulu baru mikir atau mikir dulu baru ngomong? Ya udah jelas lah, udah ya. Jempol dulu baru mikir. Berarti kalau action dulu baru mikir, berarti kita lagi dikuasai oleh ego. Berarti melakukannya bukan sengaja tanpa niat gitu. Semuanya hanya apa? Habits. Makanya kalau habitsnya nggak dirubah, Bu, maaf ya, nggak akan ada perubahan hidup juga sih. Makanya kajian ini sebenarnya ya seperempat jalan gitu. Ini nutrisi knowledge, abis gitu knowledge-nya dipakai, rubahlah habits. Karena perbaikan itu nggak ada di pengajian, nggak ada Bu. Ini kita cuman berbagi informasi. Awas ya, kita hari ini bahas sabar misalnya, pulang ngerasa aku udah jadi orang sabar. Belum Bu, belum. Kenapa? Karena kalau mau jadi orang sabar perlu ketemu orang nyebelin gitu kira-kira. Udah tiap hari. Dan orang nyebelinnya pasti ada di rumah sih, udah gitu aja. Sip ya? Oke ya? Ibu silakan. Baik. Ini belum beres, dikit lagi ya, dikit lagi. Coba beresin dulu. Saya ulang dari Ya, boleh. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air. Oke. Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Orang-orang yang apa, Bu? Nah, jadi frameworknya ke situ tuh. Lanjut. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Nggak banyak bobo gitu kira-kira. Dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. Terus? Dan pada harta benda mereka ada hak orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Ini yang keren habis ini nih. Lanjut. Dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Bagi orang-orang yang apa? Yakin. Berarti yakin ada pengalaman nggak? Iya, awas loh, yakin tapi belief system bukan itu poinnya. Mengalami langsung. Lanjut. Dan juga pada dirimu sendiri. Dan juga pada dirimu Sendiri. Lanjut. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Apakah kamu tidak apa? Memperhatikan. Berarti jarang memperhatikan nggak kita? Iya, karena yang dilakukan adalah Ini strong word-nya ada di sini. Lanjut, Bu. Terakhir. Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu dan apa yang dijanjikan kepadamu. Terus?
Maka demi Tuhan langit dan bumi, Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. that's it. Itu yang Allahu menarik nanti. Akbar. Mantap ya. Makanya pikiranmu akan menciptakan realitas. Realita. Dikit-dikit, udah gitu aja. Pernah dengar nggak? Ucapan adalah doa. Pernah dengar nggak? Benar. Maka itu nanti akan termanifestasi. Tasi. Jadi mikir dulu bener ya Pak ya. Benar. Makanya disuruh jeda. Tradisi Islam latihan sehari 5 kali jeda gitu loh Bu. Nggak kompulsif gitu. Kita tuh rata-rata ya, maaf ya, ini kan based on research juga sih. Mengambil keputusan itu pinjam opini orang lain gitu loh Bu. Kata dia. Jarang banget kita melakukan yang benar-benar kepengennya kita gitu. Pilihannya kita. Bahkan identitas kita aja pinjam dari orang lain. Ih, kamu jelek ya sekarang misalnya. Oh, kepikiran tuh, aduh aku jelek ya sekarang gitu. Padahal yang diomongin jelek apa? Identitas. Diri nggak pernah bisa dijelekin. Kang Abu, Ya. tadi jedanya sholat 5 kali ya. Berarti insya Allah next meeting mesti bahas sholat dong nih. Karena perlu nih buat ngejeda. Kan Ya. kebanyakan kita kan otomatis ya. Ya, Action tuh karena habit. saya mau nanya. Ibu-ibu sholat itu gara-gara harus atau gara-gara perlu? Yang mana? Coba jawab. Oh, yang benar. Coba dengerin dulu, jeda dulu. Harus pan Islam cenah. Iya. Pokoknya kalau jawabannya masih Kebanyakan harus, gitu. udah pasti. Tipikal orang yang sholatnya harus tipikalnya gini. Allahu Akbar. Rakaat 2, rakaat 3 ya udah. Udahlah, fix. Ya, itu yang harus pasti. Kenapa? Karena hanya menggugurkan kewajiban. Bukan satu kebutuhan. Next kita bahas sholat. Anyway, di 3 fakir kita udah 20 episode bahas sholat sih. Anyway. Ya, Tapi nanti kita detailin. Oke ya? Ya. Sip ya? Ibu oke Bu? Paham ya? Dapat ya? Mbak Ririn ya? Aman ya? Kenapa pentingnya critical thinking ada di situ? Silakan, Ibu, punten. Pertanyaannya sebenarnya oke, kita sekarang udah ngerti nih ada level-level gitu ya, tergantung kita pilih mau di mana. Misalnya kita mau milih ketakwaan itu tadi, bijaksana gitu kan, berarti mulai dari diri. Tapi kan namanya ketemu orang-orang, lingkungan dan segala macam banyak beda-beda. Gimana caranya, ada nggak upaya-upaya yang praktis gitu yang bisa kita lakukan, menggedekan, membesarkan ember allowance gitu. Oke, gini Bu. Ya, dikit lagi ya. Nanti ingetin saya untuk ngedetailin ini ya. Sekarang saya tanya. Satu hal yang paling nggak bisa kita lakukan adalah ngatur orang lain. Betul nggak? Ya, contoh. Ibu-ibu termasuk orang yang suka marah atau sering marah, yang mana? Nah, jadi jawab aja sendiri-sendiri ya. Nah. Sekarang saya tanya, apa yang membuat ibu-ibu marah? Ya, coba dirasa-rasa dulu, rasa dulu, baru ngomong gitu. Dengerin dulu. Kan kita agak-agak latihan. Apa basic akar roots yang ngebuat kita marah misalnya tadi? Hah? Oke. Karena marah adalah hobiku. Itu jawaban bagus tuh. Marah gara-gara ego bukan? Ego tuh nggak baik nggak buruk Bu, nggak. Ada ego yang negatif, ada ego yang positif. Ibu kalau nggak pakai ego nggak bisa belajar ke sini loh. Tapi yang lagi dipakai sekarang egonya frekuensi di atas gitu. Oke? Nah, coba renungin ini. Mau marah, mau benci, mau apapun, satu, karena kita tidak mengerti Bu. Karena apa? Karena nggak ngerti aja. Jadi marah. Betul nggak? Begitu udah ngerti, marahnya pasti turun. Oh, kamu tuh ya gue. Tapi kan gini. Oh, udah. Tapi sekarang yang dikedepankan adalah marahnya dulu, penolakannya dulu daripada pengertiannya. Betul nggak? Ngelihat dikit judgment. Karena kenapa? Emang udah dilatihnya begitu.
Makanya kalau tadi Ibu tadi bicara, gimana tips praktisnya? Nggak bisa nggak Bu? Latihan, udah gitu aja. Latihan untuk mulai mengerti dulu, bahasa kerennya, coba tingkatkan rasa memaklumi itu dulu. Bu, saya mau nanya ya, maaf, ini ada 1000 orang yang datang nih ceritanya. 1000 orang yang datang ke sini punya 1000 program yang berbeda nggak? Iya. Jadi pasti beda nggak? Kalau ada anak lahir di penjudi, buat dia judi fine-fine aja, betul nggak? Kalau ada anak dilahir di tempat penjahat, buat dia jahat fine-fine aja, betul nggak? Berarti masing-masing kita programnya beda nggak? Jadi kalau ibu ketemu orang nyebelin, udah aja, oh itu emang programnya begitu, udah selesai. Betul nggak? Sekarang, yang menarik adalah semuanya pengen sesuai dengan apa yang aku pengen. Kenapa? Karena aku nggak ngerti. Berarti pengertian penting untuk dinaikin nggak? Iya dong. Sekarang saya tanya, apa yang membuat kita nggak ngerti? Membuat kita nggak paham apa? Kurangnya belajar, pengetahuan. Jadi pengetahuan leads to kepada understanding, knowledge leads to understanding, understanding leads to action. Jadi kalau ibu ketemu orang nyebelin satu, oh berarti saya harus belajar lagi nih, gitu. Ibu kalau doa ya sama Tuhan nih, sok cobain nanti malam, ya Allah jadikan aku orang sabar. Besok pasti ibu ketemu orang nyebelin. Betul nggak? Berarti waktu ketemu orang nyebelin, doa lagi dikabul nggak? Kalau lagi dikabul harusnya ngomong apa? Jadi begitu nanti keluar dari sini ketemu yang berbeda apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah tapi ikhlas ya. Beda sama alhamdulillah. Aku ikhlas. Nah beda, itu ngegas namanya. Oke? Karena once kita ada di level understanding, itu masuk ke dalam level yang namanya wisdom. Maka wisdom, bahasa kerennya disebut Buddha gitu loh Bu. Buddha adalah orang yang awakening. Buddha adalah orang yang penuh dengan wisdom. Makanya kenapa ada Buddha di situ gitu. Buddha itu bukan nama orang, bukan. Tapi seseorang dalam state awakening. Seseorang dalam state wisdom gitu kira-kira. Maka semua kunci dari tasawuf, kata kuncinya adalah menjadi orang yang bijaksana. Oke? Kalau masih di level kamu yang salah, belum belajar. Tapi udah mulai nyadar, pasti aku deh ada sesuatu, mulai belajar. Tapi di level tertinggi, nggak ada yang salah, selesai belajar. Berarti kita sudah melampaui yang namanya dualitas gitu. Gitu Bu. Sip ya. Jadi semua penderitaan datang dari mana Bu? Banyak mau udah gitu aja. Sok ibu nggak mau, nggak akan menderita. Tapi bukan berarti jangan punya kemauan, bukan. Tapi kontrol konteksnya adalah back ke sadar akan egoku ada di frekuensi bawah atau tinggi gitu kira-kira. Sip ya? Oke Bu? Paham? Dapat sesuatu hari ini? Dapat sesuatu? Clear ya? Kita simpulkan boleh? Ini udah 11:30. Ada lagi pertanyaan? Anyway? Udah aman ya? Dah, kalau nggak ada pertanyaan lagi, boleh nggak saya minta 3 orang kira-kira hari ini dapat apa aja gitu buat kita evaluasi, silakan. Kan wadah kita beda-beda ya Bu ya. Pasti ketika ada wadah tertentu, kayaknya saya dapat ini deh hari ini gitu. Saya dapat ini deh, pasti nggak ada yang sama pasti. Silakan. Mau saya tunjuk atau mau menyerahkan diri? Oh yang baru deh, Yes. yang baru. Makanya tadi saya. Okay. Oh ya nih. Sip. Ya yang baru tuh ospek ya biasa ya. Jadi hari ini saya lebih memahamin perbedaan diri dan identitas, dan itu aja sih. Ya, diri dan identitas gitu Iya, ya. jadi saya tahu perbedaannya dan jadi paham. Jadi di Islam itu ada diri dan identitas. Oke, thank you. Boleh tepuk tangan? Boleh tunjuk satu, Mbak? Tunjuk satu aja siapa? Mau kenal, mau enggak silahkan. Oh ya, Ibu. Ibu punten. Ya, nanti tunjuk satu yang baru. Satu lagi Mbak
mesti pakai ini ya. Walaupun saya telat, alhamdulillah tetap dengan konsentrasi penuh. Yang saya dapatkan adalah agar kita terus harus berlatih untuk bisa menuju kepada level yang tadi disampaikan oleh Kang Abu, takwa, bijaksana di level yang tertinggi. Ya kepleset boleh lah, tapi tetap bisa cepat naik, tidak seperti dulu lagi. Nice. Kalau dulu kan lama gitu kalau mau balik lagi ya. Nah kalau sekarang udah dapat dari kajian Kang Abu, bisa cepet gitu loh. Jadi nggak lama-lama. Ngapain lama-lama benci sama orang? Ngapain lama-lama marah sama orang? Kan gitu. Itu yang saya dapatkan. Terima kasih Kang Abu. Keren banget, boleh tepuk tangan. Satu lagi boleh? Nah, silakan. Assalamualaikum. Saya termasuk baru seperti Mbak Siska dan Ibu. Yang saya tangkap di sini sebenarnya sudah beberapa kali saya dengar di acaranya Kang Abu. Tapi pemahaman untuk diri dan identitas seperti Mbak Siska itu terulang kembali. Menurut saya itu adalah basic daripada kita semuanya as a person. Yes. Jadi Person tuh diri atau identitas Bu? diri. Sorry, identitas. Person tuh topeng. Topengnya. Jadi itu kena sekali. Memang kelihatannya sepele waktu diuraikan dengan Kang Abu, diri dan identitas. Tapi sebenarnya ini tuh basic daripada kita semuanya, menurut saya. Dan ini alangkah baiknya kalau memang saya bisa menurunkan ke anak cucu saya untuk mengatakan seperti ini. Karena dari sini kita udah bisa menjabarkan ke yang lain-lainnya. Sementara itu, terima kasih Kang Abu. Sehat terus ya. Boleh, tepuk tangan. Terima kasih, Bu. Keren. Mantap. Dah, mudah-mudahan ada something hari ini. Baik, ibu-ibu, kita hening sejenak untuk menutup sesi kita hari ini. Santai dan rileks, jangan tegang, duduknya nyaman. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Auzubillah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Ibu-ibu tetap sehat dan bahagia. Hatur nuhun, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. ¿Cómo se llama?